Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Andika Asami Rahmat, selaku Presiden Direktur dari Sinar Baru Logistik. Saya juga bersama dengan Bapak Dinansa, selaku Managing Director dari Sinar Baru Logistik. Menarik Pak, terkait profil dari Sinar Baru Logistik ini, kita ketahui kan berpengalaman selama 13 tahun ya di bidang logistik. Mungkin bisa ceritakan awal berdirinya seperti apa? Ya. Kami betul sudah 13 tahun Mas berdiri. Kami memulai perusahaan itu di 2011. Sebenarnya perusahaannya dibuat di 2010 tapi beroperasi di 2011. Saat itu masih hanya 5 orang. 5 orang. Yang mengerjakan bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, bisnis mulai berkembang, penambahan orang pun terjadi. Hingga saat ini di tahun ke-13 seluruh Indonesia karyawan kami sudah ada kurang lebih 130 orang. 130 orang. Ya, seperti itu. Itu di 2011 ya, Pak. Itu bisnis awalnya Bisnis awalnya itu sebenarnya kita ekspor impor internasional dan domestik. Ekspor import, pengerjaan ekspor import dan juga pengiriman barang B2B domestik. Dan distribusi lokal dan juga warehousing sudah kita mulai dari 2011. Setelah itu masuk bisnis-bisnis asing, keagenan asing, ada keagenan LCL dari Jepang dan juga ada salah satu prinsipal kami adalah perusahaan liquid transporter. Itu base-nya di Rotterdam. Di Indonesia kita ditunjuk sebagai sole agent-nya. Nah, dengan bisnis-bisnis yang ada, seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin hanya 5 orang yang mengerjakan. Makin lama, makin berkembang. Dan penambahan orang pun terjadi di situ. Pak Andika bisa jelaskan gambaran milestone atau capaian bisnis dari SBL sampai hari seperti apa, Pak? Oke. Dimulai, seperti yang tadi saya infokan, kita dimulai di 2011, Mas. Kantor kita hanya di Jakarta pada saat itu. Dan tidak lama kemudian, di tahun berikutnya kita membuka kantor cabang. Ada 4 kantor cabang yang kita buka. Ada di Semarang, di Surabaya, Makassar, dan juga di Pontianak. Setelah itu kita tidak hanya sampai di situ, kita juga membuka kantor Medan kita juga untuk mengerjakan kegiatan di sana. Selain itu kita juga ditunjuk oleh perusahaan logistik Jepang untuk mengerjakan kegiatannya di Indonesia. Dan juga kami ditunjuk oleh perusahaan logistik liquid base di Rotterdam, Belanda untuk mengerjakan kegiatan logistik mereka di Indonesia juga, Mas. Di tahun 2012 kita juga ditunjuk oleh salah satu perusahaan pelayaran Cina base di Shanghai untuk menjadi agent mereka. Jadi segala kegiatan mereka di Indonesia itu kita yang handle, Mas. Nggak hanya di Jakarta, tapi di kota-kota lain di Indonesia juga kita yang handle. Nah, setelah itu kita coba untuk buka kantor Bandung, namun bukan sebagai kantor cabang, sebagai kantor representatif aja untuk mengerjakan kegiatan logistik di area Jawa Barat. Nah, tidak lama kemudian kita juga dipercaya menjadi salah satu logistik operator dari salah satu perusahaan FMCG atau food and beverage terbesar di Indonesia. Jadi kita mengerjakan pengiriman barang mereka dari pabrik ke pabrik, dari pabrik ke distributor. Itu lingkupnya nasional, bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke, dan juga kita mengerjakan kegiatan ekspor mereka, Mas, untuk barang jadinya mereka, seperti itu. Nah, kita tidak hanya bergerak di forwarding saja, Mas. Kita ada grup bisnis lainnya, itu bergerak di bidang container depot. Jadi MT container depot untuk pelayaran asing. Nah, lokasinya saat ini masih di Jakarta saja, Mas, tapi bisa dibilang kita adalah salah satu depo company terbesar di Jakarta, bisa dibilang seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada perusahaan
port agent atau ship agency. Jadi kita menangani kapal sandar dan lain-lainnya. Itu di Jakarta dan juga di Makassar. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu milestone kita. Artinya dari berapa unit bisnis atau anak perusahaan itu ada berapa Pak dari SBL? Sekarang total ada 4. Ada 4. Ada 4 perusahaan. Dan itu supporting juga di bisnis dari core dari SBL juga. Iya, betul. Jadi satu sama lain saling support ya Mas, bisa dibilang. Iya. Baik. Melihat dari portofolio atau profil dari SBL sendiri kan ada sekitar 6 layanan logistik ya. Mungkin bisa jelaskan masing-masing Pak? Iya. Sebenarnya kita ada lebih dari itu sih Mas. Okay. Ya, tapi saya mungkin sebutkan intinya saja. Kita mengerjakan dari awal kita sudah mengerjakan ekspor dan import, kegiatan ekspor dan import. Dan juga kegiatan domestik. Nah, kegiatan ekspor dan import ini juga banyak turunannya. Jadi kita bisa mengerjakan pengapalan, baik itu containerized atau bulk, ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kegiatan custom clearance-nya juga bisa kita kerjakan, Mas. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan domestik, kita juga bisa mengerjakan door to door. Jadi kalau customer mau mengirim barang dari satu titik ke satu titik, antar pulau atau di pulau yang sama itu bisa kita kerjakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari banyak layanan logistik tersebut, mungkin kontribusi terbesar terhadap pendapatan yang mana, Pak? Sebenarnya saya mau menjelaskan main fokus kita sebelum dan sesudah pandemi, Mas. Ini cukup menarik. Jadi sebelum pandemi itu Sinar Baru Logistik memang lebih fokus untuk pengerjaan kegiatan internasional, baik ekspor maupun import. Tapi bisa kita lihat sendiri ketika pandemi itu melanda, banyak negara-negara yang melakukan lockdown untuk kegiatan pengapalan yang menggunakan kontainer. Pada saat itu space di setiap pelayaran sangat penuh, full, dan supply dari equipment atau kontainer tersebut juga sangat minim pada saat itu. Nah, karena terjadi hal seperti itu, mau tidak mau kita harus shift our goal kami, Mas, yang tadinya kita fokus hanya di, bukan hanya ya, fokus kita lebih banyak di ekspor dan import, kita harus mencoba kegiatan lain. Kita harus memperkuat kegiatan lain, yaitu domestik. Nah, setelah pandemi terjadi, kegiatan domestik kita bisa dibilang makin kuat. Volume pengerjaannya juga bertambah, meningkat sangat drastis. Bisa dibilang kita sebulan untuk kegiatan domestik dengan menggunakan kontainer itu pergerakannya bisa 500 sampai 600 box per bulan. Itu dari Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Baik. Kalau dari lihat sektor industri yang disasar ini kan ada sekitar 4 industri ya Pak? Ada otomotif, ada retail industri, ada kimia, dan project logistik. Ya, betul. Dari 4 itu menurut dari SBL sendiri yang sektor industri yang stabil dan membantu dari bisnis SBL yang mana? Ya, kalau dari sisi industri bisa dibilang retail ya Mas. Retail industri itu memegang peranan cukup besar untuk di bisnis kami. Seperti kita ketahui, fast moving consumer goods, F&B, itu pergerakannya sangat masif, baik ekspor import maupun domestik. Jadi walaupun terjadi pandemi pun demand dari FMCG itu masih tetap tinggi gitu. Jadi bisa dibilang retail industri itu memegang peranan yang cukup besar untuk bisnis kami. Dan FMCG itu Pak yang paling stabil ya? Ya, paling stabil FMCG, betul. Retail, jadi retail industri. Tadi sudah diskusi dengan Pak Andika terkait ini Pak, industri yang disasar oleh dari SBL. Akan ada 4 Pak, ada otomotif, ada retail industri, kimia, dan proyek logistik. Mungkin dari Pak Dinasa ada tambahan terkait apa yang menjadi fokus dari SBL ini? Iya, seperti tadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andika.
sudah cukup jelas ya dijelaskan. Hanya saya sedikit tambahkan mengenai bahwa retail industry ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena terlepas dari situasi yang terjadi baik di masa pandemik atau apapun, semua kebutuhan itu tetap akan selalu dibutuhkan oleh market. Konsumsi itu akan tetap terus dibutuhkan, sehingga bagi kami ini merupakan satu produk yang perlu kita kembangkan terus. Salah satunya pengembangan itu kita lakukan di dalam sektor retail industry itu adalah adanya kegiatan modern trade. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andika bahwa ada kegiatan distribusi antar pulau dan lain-lain, dan ekspor juga. Tapi sebetulnya ada satu hal yang menarik lagi di sini adalah untuk kegiatan kita menangani modern trade-nya perusahaan-perusahaan FMCG. Apa itu modern trade? Modern trade itu adalah bagaimana kita mendistribusikan barang-barangnya FMCG dari factory sampai ke user di store-store, sampai ke store-store di setiap kota. Baik itu kita mendistribusikan ke Indomart, Alfamart, Family Mart, atau store-store yang lainnya. Nah, itu satu hal yang bagi kita ini adalah satu peluang kita untuk berkontribusi di industri tersebut. Dan kami meyakini bahwa ini sesuatu hal yang cukup potensial, karena kita sudah melakukan pekerjaan ini dan bekerja sama dengan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Kalau kita bisa sebut kurang lebih seperti itu. Terkait sektor proyek logistik nih Pak, kita ketahui kan 10 tahun terakhir dari pemerintahan sejauh ini kan sangat masif lah untuk pembangunan infrastruktur. Apakah itu juga jadi market dari SBL untuk digarap Pak selama 10 tahun terakhir? Ya, betul. Memang proyek logistik juga salah satu kegiatan yang kami kerjakan juga Mas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tapi memang fokus kami yang utama memang bukan di proyek logistik. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada proyek yang kami kira cukup menarik, itu kami kerjakan juga gitu dalam 10 tahun terakhir. Jadi proyek-proyek seperti pemindahan lokomotif contohnya atau gerbong milik PT Kereta Api Indonesia itu sudah kami kerjakan, dan juga pemindahan tiang-tiang untuk BTS Tower itu juga kami kerjakan dari Jakarta ke tempat yang remote bisa dibilang, yang susah dicapai, dan masih banyak lagi Mas. Jadi memang walaupun tidak menjadi fokus utama kami, tapi proyek logistik setiap tahunnya pasti ada yang kami kerjakan. Dominan proporsinya lebih banyak mengerjakan proyek dari swasta atau pemerintah Pak untuk proyek logistik? Sebenarnya kalau proyek logistik bisa dibilang 50-50 Mas. Swasta dan juga 50% swasta, 50% pemerintah. Dua-duanya kami kerjakan. Seperti itu. Dan market cukup besar kah dari SBL untuk proyek logistik ke depannya? Kedepannya saya rasa akan cukup besar ya Mas ya. Seperti yang kita ketahui juga proyek-proyek pemerintah pastinya setiap tahun akan meningkat, dan kita juga ke depan ingin berpartisipasi lebih untuk bisa mengikuti proyek-proyek tersebut. Seperti itu. Baik. Khusus untuk sektor otomotif yang juga jadi market dari SBL, mungkin bisa dijelaskan Pak, bisnis prosesnya apakah sama dengan transporter yang dikerjakan, misalnya hanya distribusi atau juga atau berbeda gitu? Kalau kami saat ini untuk industri otomotif yang kami kerjakan itu adalah pengerjaan kegiatan ekspor dan juga import untuk spare part, Mas. Jadi untuk pabrik-pabrik yang memproduksi spare part di Indonesia dan mereka melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara lain, itu kita handle kegiatan ekspornya. Jadi dari pengiriman dari gudang sampai ke pelabuhan, dari pelabuhan sampai ke destinasi. Contohnya misalnya pengiriman ke Thailand atau pengiriman ke Jepang, itu kita kerjakan dari pabrik sampai mereka terima di pabrik mereka di negara lain. Seperti itu. Dan juga
bahan bakunya, Mas, bahan baku untuk spare part yang diimport dari negara-negara lain itu juga kita handle. Kita kerjakan kegiatan importnya. Jadi dari barang contohnya di Thailand sampai diterima di pabrik mereka di sini itu kita kerjakan semua. Dan ini apakah bisnis prosesnya sama dengan institusi lain seperti kimia yang juga dikerjakan? Kurang lebih sama seperti itu. Kita bisa kerjakan door to door. Jadi artinya dari pabrik mereka di port of loading sampai diterima di pabrik mereka di sini. Di Indonesia. Artinya benar-benar dari SBL ini non aset ya Pak? Non aset. Saat ini kita non aset. Betul. Semua kita berkolaborasi dengan vendor. Seperti itu. Seberapa menarik Pak untuk khusus kimia ini Pak, di mata SBL Pak? Untuk proses logistik bahan-bahan kimia atau liquid, kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan liquid transporter besar, base-nya di Rotterdam, yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi mereka memiliki aset ISO tank, Mas, dan juga flexi-bag. Nah, dua equipment ini adalah equipment untuk mengangkut liquid cargo. Jadi beberapa pabrik yang memproduksi bahan-bahan liquid itu kita kerjakan transportasinya. Jadi setelah mereka selesai produksi, kita kirim equipment kita ke pabrik mereka dan kita lakukan shipment-nya, baik itu ekspor maupun domestik, kegiatan domestik antar pulau, seperti itu. Baik. Artinya dari semua layanan yang digarap oleh SBL ini semua berkolaborasi Pak dengan transporter, dengan shipping line dan semua. Betul, betul. Kita berkolaborasi dengan banyak pihak ya Mas ya, dengan trucking company, dengan shipping company, baik internasional maupun domestik, dengan warehouse provider, depot provider, dan lain-lain. Jadi intinya kita bisa mengerjakan seluruh kegiatan logistik walaupun kita tidak memiliki aset sendiri. Seperti itu. Total ada berapa partner Pak yang sudah bekerjasama dengan SBL Pak? Total kalau keseluruhan lebih dari 100 Mas. Itu yang tadi ya meliputi trucking company, shipping company, warehouse company, dan juga agent-agent kita baik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, dengan berpartner lebih dari 100 tadi ya Pak, itu bisa melayani untuk jaringan distribusi logistik ke mana saja Pak? Ya, jadi kalau untuk Indonesia, hampir seluruh port di Indonesia kita bisa tangani. Kita ada, seperti yang tadi saya sudah infokan, kita ada kantor cabang kita sendiri di beberapa kota, dan juga agent-agent kami, jadi kepanjangan tangan kami di kota-kota lainnya. Dan juga untuk di luar Indonesia, kita juga memiliki cukup banyak agent, baik di Asia Tenggara, di Cina, Jepang, Amerika, Eropa, dan juga Australia, dan juga Afrika. Jadi bisa dibilang hampir seluruh port di dunia bisa kita tangani. Seluruh dunia ya Pak? Seluruh dunia, betul. Baik. Yang non aset itu apakah juga termasuk dari layanan gudang itu Pak? Betul, termasuk layanan gudang. Kita tidak memiliki gudang sendiri, tapi kita bekerja sama dengan warehouse provider di beberapa kota di Indonesia. Jadi bisa dibilang kita cukup fleksibel untuk dapat memberikan spesifikasi gudang yang sesuai dengan kebutuhan dari customer. Nah, untuk gudang ini supportingnya untuk industri apa saja Pak? Atau tertentu saja? Sebenarnya bisa semua industri Mas, tapi yang saat ini kita tangani itu ada di otomotif, dan juga FMCG, dan elektronik yang kita tangani saat ini. Dan apakah itu memerlukan spesifikasi gudang khusus yang mungkin SBL punya semacam SOP-nya gitu? Berbeda industri pastinya spesifikasi gudang juga memiliki
spesifikasi yang berbeda-beda, Mas. Dikarenakan seperti yang tadi saya infokan, kami memiliki banyak pilihan vendor untuk gudang, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing customer di industri yang berbeda. Seperti itu. Baik. Terkait armada nih, Pak, walaupun non-aset ya, itu tentu kan jenis armada yang digunakan sangat beragam gitu ya. Apakah dari pihak customer juga request tertentu, Pak? Ya, untuk armada kami bisa menyediakan jenis armada macam-macam sesuai dengan kebutuhan customer juga. Jadi jika customer contohnya menggunakan pengiriman dengan moda kontainer, pastinya kita harus menggunakan tracking dengan trailer. Itu sudah kita kerjakan dari awal, dan juga jika customer ada inquiry box misalnya, box truck, kita juga bisa kita kerjakan juga, Mas. Dan box truck kan ada macam-macam jenisnya. Yang saat ini kita gunakan adalah jenis wing box, CDD, CDE, dan juga blind van. Seperti itu. Dan untuk project cargo tergantung projectnya. Jadi jika projectnya mengangkut barang-barang yang besar sekali, kita bisa menggunakan low bed dan lain-lain seperti itu. Apakah dari pihak customer juga request lebih detail, misalnya usia kendaraan atau hal-hal lain? Ya, tentunya. Kami memiliki beberapa opsi tipe kendaraan dan juga tahunnya, Mas. Jadi tergantung kebutuhan customer juga. Jadi jika customer memiliki inquiry harus dengan tracking tahun baru, kita bisa sediakan gitu. Tapi kalau rata-rata memang yang kita gunakan adalah tracking produksi baru ya, Mas ya. Karena kita juga mau memastikan bahwa keamanannya, keselamatannya juga terjamin seperti itu. Baik. Dari 100 partner itu ada berapa transporter, Pak, yang bekerja sama dengan SBL, Pak? Transporter dalam arti tracking company. Mungkin bisa dibilang 40%-nya. 40%? Ya. Oke. Jadi total mungkin armada yang dikelola dari sekitar 40% tracking itu kisar berapa, Pak? Yang pasti di atas 100 ya, Mas ya. Ya ratusan lah bisa dibilang. Ratusan. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan volume kegiatan domestik kita yang menggunakan kontainer itu di atas 500 box setiap bulannya. Jadi artinya kurang lebih 300 sampai 400 tracking harus siap untuk melayani customer kita. Seperti itu. Dengan jumlah armada yang begitu banyak, Pak, ya, 100 lebih gitu. Apakah dari pihak SBL punya sistem khusus untuk monitoring? Ya, tentu, Mas. Jadi saat ini kita memang sangat concern untuk pengembangan sistem. Dan salah satu sistem yang kita buat itu adalah untuk mengelola vendor. Jadi seluruh vendor itu semuanya terdokumentasi di dalam sistem kami. Jadi di dalam sistem kami nanti sudah terkumpul tidak hanya tracking, Mas. Jadi warehouse, untuk shipping lines, agent, dan lain-lainnya semua sudah masuk ke dalam sistem kami. Jadi kita ada tim sendiri, vendor management, itu mereka mengelola seluruh vendor kami di seluruh Indonesia. Jadi semua data-data mengenai vendor kami sudah ada di dalam sistem yang kita buat sendiri. Seperti itu. Artinya secara bisnis proses sudah mulai digital, Pak? Iya, secara betul. Kita sudah mulai digital untuk semua bisnis proses kita. Termasuk di sisi monitoring armada juga ya? Iya, termasuk semuanya termonitor di dalam sistem kita semua. Umumnya kalau yang pengalaman yang sudah, Pak, untuk monitoring armada dengan beragam partner ini apa kendalanya biasanya, Pak? Kendala utamanya adalah kedisiplinan dari vendor-vendor kita ya, Mas ya, karena kita mengelola cukup banyak vendor dan kita harus memastikan setiap vendor kita itu dapat perform sesuai dengan standar Sinar Baru Logistik. Nah,
Jadi memang setiap bulannya kita selalu mereview kinerja dari masing-masing vendor kita supaya kualitas service yang kita berikan kepada customer itu selalu terjaga. Seperti itu. Sebagai perusahaan non aset, tentu tadi disampaikan untuk cara memanage itu lewat vendor management gitu Pak ya. Terutama dari armada-armada yang sudah dikelola. Mungkin bisa jelaskan juga. Jadi memang di perusahaan logistik ini saya bisa tambahkan, tadi sebentar sudah dijelaskan juga, saya tambahkan sedikit bahwa flexibility yang paling penting di industri ini gitu. Kita nggak mau kaku dengan requirement yang kita terima dari customer kita atau dari market. Jadi dengan kita melakukan seluruh kegiatan customer itu dengan tanpa memiliki aset, tapi kita kelola dengan bekerja sama dengan vendor-vendor, justru bagi kami itu adalah satu fleksibilitas yang menjadi keuntungan bagi kita. Karena kadangkala kebutuhan dari customer itu berbeda-beda. Bayangkan kalau kita memiliki aset dan aset kita tidak bisa match dengan kebutuhan customer, tentu opportunity itu akan hilang. Tapi kalau kita bisa memanage sedemikian banyak vendor dengan jenis-jenis vendornya, kita bisa lebih fleksibel untuk menerima segala inquiry atau requirement dari setiap customer. Nah, makanya itu sangat penting. Salah satu key success factor kita itu adalah bagaimana kita mengelola atau memanage seluruh vendor yang tadi itu dengan jumlah banyak, dengan variasi yang banyak ya. Kita di organisasi ini kita bentuk yang namanya tim vendor management, ya. Tentu dengan orang-orang yang berkualitas. Mereka memonitor seluruh kualifikasi atau kualitas dari setiap vendor-vendor yang terregister di kita. Gitu. Makanya tadi disampaikan juga bahwa kita secara reguler kita mereview bagaimana performance setiap vendor, karena itu akan berpengaruh terhadap service level yang kita berikan kepada customer. Itu sangat penting. Jadi kadangkala untuk service level ini berkaitan dengan customer experience. Customer experience ini ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Bagi yang positif itu akan menjadi satu template produk yang bisa kita meningkatkan trust dari customer untuk layanan service yang kita berikan. Tapi untuk sesuatu yang negatif itu yang akan menjadi bahan bagi kami untuk mereview kembali ya, bagaimana meningkatkan service itu, bagaimana kita memperbaiki vendor-vendor yang bekerja sama dengan kita ya, sehingga service level kita tetap terjaga, termaintain dengan baik, meskipun bahwa kita hanya menggunakan alat-alat atau aset-aset dengan bekerja sama dengan vendor gitu. Kita ketahui kan soal jaringan bisnis dari SBL ini kan sudah tersebar di sekitar 7 kota besar ya Pak. Tentunya dari banyak daerah itu di setiap pulau besar itu tentu kan ada prioritas yang akan jadi target market perusahaan. Apa Pak? Yang daerah mana Pak yang menjadi perhatian? Kalau kita lihat Indonesia Timur bisa dibilang cukup menjadi prioritas kita Mas sekarang. Bisa dibilang sebelumnya memang salah satu hub terbesar di Indonesia Timur itu adalah di Surabaya. Namun kita melihat beberapa tahun terakhir Sulawesi Selatan atau Makassar itu bisa dibilang sudah mau menjadi hub utama juga nih Mas untuk di Indonesia Timur. Di sana kita sudah memiliki kantor sendiri dan juga salah satu partner kami yaitu pelayaran asing yang base-nya di Cina, mereka sudah mempunyai direct service ke Makassar setiap minggunya. Itu untuk kapal kontainer ya Mas. Jadi pergerakan ekspor dan import bisa kita lihat volumenya semakin meningkat setiap tahunnya untuk di Sulawesi Selatan, dan juga kegiatan domestiknya. Kegiatan domestiknya juga setiap tahunnya kita lihat juga semakin meningkat volumenya. Baik dari Pulau Jawa ke Makassar, dan juga dari Makassar ke Indonesia Timur, ke Papua, ke
ke Maluku dan lain-lainnya. Jadi bisa kita bilang Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan, itu menjadi salah satu prioritas kami untuk kita kembangkan. Jadi artinya ada pergeseran Pak dari Surabaya ke Makassar ya Pak untuk? Iya. Bukan berarti Surabaya jadi mengecil ya, maksudnya Surabaya tetap kuat, tapi Sulawesi Selatan kita lihat semakin berkembang juga gitu, semakin berkembang. Seperti itu. Dan apakah itu juga karena pengaruh sekarang sudah ada Makassar Newport Pak untuk penunjang pergerakan betul. Sana? Makassar Newport juga salah satu infrastruktur penting ya di Sulawesi Selatan untuk mendukung kegiatan logistik. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu partner kami juga menggunakan servis tersebut gitu. Jadi pastinya Makassar Newport memegang peranan penting untuk logistik di Makassar. Baik, oke. Melihat tren ekonomi di tahun ini Pak, walaupun masuk ke tahun politik ya, tentunya apa yang menjadi tren untuk di tahun ini Pak, dan menarik bagi SBL Pak? Kalau kita lihat memang di tahun 2024 ini pastinya akan banyak ketidakpastian dikarenakan tahun politik. Tapi kami melihat ada beberapa industri yang sepertinya tidak terpengaruh ya dengan adanya pemilu bisa dibilang. Jadi salah satunya yang kami fokuskan memang masih di retail industry. Karena kami rasa untuk FMCG atau food and beverage pasti akan terus menggeliat dan pasti akan terus naik trennya walaupun ada tahun politik di tahun ini. Seperti itu. Retail industri akan tetap stabil Pak. Tetap akan stabil. Politik. Ya. Baik. Oke, terakhir mungkin Pak Andika, target dan rencana bisnis ke depan untuk jangka panjang dari SBL apa Pak? Ya, oke. Pastinya target kami akan terus mengembangkan bisnis existing kami, baik itu international bisnis kami dan juga domestic bisnis kami, dan juga pastinya di tahun ini dan tahun kedepannya kami akan membuat produk-produk baru, produk-produk logistik baru yang kami lihat peluangnya sangat baik dan juga mungkin pemainnya juga belum terlalu banyak. Apa itu misalnya Pak? Kita masih ada beberapa konsep yang mungkin belum bisa kita share sekarang, masih kita pelajarin dan masih akan coba kita lihat potensinya seperti apa. Dan juga tidak hanya di forwarding business, kita juga ke depan akan ekspansi di industri yang lainnya Mas, yang masih berhubungan dengan logistik ya, yang bisa mensupport kegiatan dari Sinar Baru Logistik. Jadi seperti itu. Baik. Di luar industri yang ada ini kan sekarang lagi tren untuk mining ya Pak, terutama di nikel. Semua orang-orang pada ke Indonesia seperti ke Sulawesi atau ke Maluku, Halmahera. Apakah juga dari SBL tertarik ke sana? Saat ini sebenarnya kita sudah mengerjakan Mas, sudah mengerjakan kegiatan internasional untuk kegiatan nikel, untuk komoditi nikel di Sulawesi Selatan. Saat ini sudah berjalan kegiatan ekspor yang kita kerjakan. Dan ke depan akan selalu. Dan ke depannya pastinya kita akan coba gali lagi potensi-potensi apa yang bisa kita kerjakan untuk komoditi nikel dan mining lainnya, mining industri lainnya, seperti itu. Oke, paling terakhir mungkin Pak Andika bisa kasih closing statement untuk rencana bisnis ke depan seperti apa? Kami PT Sinar Baru Logistik optimis dan yakin di tahun 2024 ini, di tahun politik yang mungkin banyak ketidakpastian, kami masih dapat berkembang dan juga bisa berkontribusi untuk kegiatan logistik di Indonesia. Dan juga untuk Transgo, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan interviewnya. Semoga Transgo juga di tahun ini bisa menjadi media yang makin terpercaya dan reliable. Baik,
Terima kasih.